Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi bersama aku di malam hari ini. Aku nggak explore ya. Aku sedang berada di tempatnya Bang Akun, tempat kediamannya Bang Akun sementara di Semarang. Dan kita akan mencoba untuk mengulas kemarin kita sempat explore di rumah terbengkalai ya. Ini cerita versi Bang Akun, karena Bang Akun ini memiliki suatu sensitivitas yang lebih, kepekaan yang lebih terhadap hal-hal yang dibilang nggak nampak sih. Saja. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, tapi ini versi Bang Akun ya. Bang, ceritain Bang, kemarin kita sempat explore Bang. Dari awal sampai akhir, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, ceritain Bang. Oke. Oke teman-teman. Sebenarnya saya enggak sih untuk cerita ya, karena takutnya dikiranya saya ini mengada-ngada gitu. Tapi kan ini apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat di tempat tersebut ya, menurut saya pribadi itu emang mungkin ada gitu. Ada. Ya sebelum masuk saya udah sebelum masuk itu kita minta izin dulu ya. Izin dong. Minta izin dulu kan. Harus izin. Nah, dari awal juga ya si penjaga yang jaga tersebut udah wanti-wanti kalau di tempat itu jangan sombral, jangan sombong, jangan takabur. Ya emang enggak lah, kita niatnya juga kan kita cuma niat ekspor. Ya. Udah tuh dapet diingetin udah, kita langsung aja masuk manjat pagar. Manjat pagar biasa, manjat pagar. Coba kalau nggak lapor gue dikira maling dah. Iya. Nah, manjat pagar udah kita masuk, mau nyampe ke depan rumah ya ke lokasi, tiba-tiba ada bentrokan. Deg, buset deh, kerasa banget. Wah, nggak beres nih berarti. Bentrokan energi tuh. Bentrokan. Wah bener nih. Ya akhirnya di situ ya saya mohon izin dulu sama yang menghuni di rumah tersebut. Mohon izin dulu, kita baca-baca dulu doa, kirim-kirim dulu doa. Nah dari situ kita langsung masuk lewat jendela. Biasa versi kita mah ya gitulah, cari lubang sempit juga dimasukin. Emang jalannya itu Bang. Masuk lewat jendela. Ternyata itu jendela kamar. Di kamar tersebut ada yang menyambut. Siapa itu Bang? Ya siapa ya? Yang jelas anak kecil. Saya juga nggak berani nanya namanya. Yang jelas anak kecil, sosok anak kecil. Minta digendong. Cewek atau cowok itu? Cewek cantik. Usia berapa kira-kira? Ya kisaran umur 5 tahun kali ya, 5 tahun. 5 tahun ya? Cewek cantik, berambut panjang, pakai baju putih. Baju putih. Ya mungkin nanya, mungkin dari situ dia penasaran juga, akhirnya dia nanya gini, nanya ya menurut yang saya dengar nih, minta digendong. Nggak tahu kenapa kok minta digendong gitu. Padahal kan baru kenal. Padahal baru tahu. Kita baru masuk ke situ kok dia kayak yang seneng gitu. Nyaman gitu ya. Kayak yang nyaman, dia minta digendong, ya udah. Ya udah ayo tak gendong. Nah dari situ kita langsung jalan keluar. Ya ke dalam, terus ke dalam. Ke dalam tadinya kan mau ke sebelah kanan dulu nih. Cuman penasaran nih. Kita ke sebelah kiri dulu kan? Kiri kita kiri. Masuk ke sebelah kiri. Kita masuk ke sebelah kiri. Lu kan pengennya mah langsung naik tangga kan? Pengennya naik tangga. Cuman di situ ada jendela apa pintu ya? Jendela itu.
di bawah tangga itu ada jendela. Saya penasaran tuh, kayak ada yang menarik, saya harus melihat ke sana. Ternyata di situ buset deh, banyak juga, Banyak sosok. banyak sosok yang aneh-aneh lah. Saya juga ada merindingnya, ada sih sosok yang Yang aneh-aneh. kamu lihat yang sangat dominan apa bang? Yang kayak hewan gitu deh, Kayak hewan. yang kayak hewan, kayak binatang. Berarti bener siluman itu ya. Kayak hewan, kayak binatang. Heeh. Tapi saya nggak hiraukan. Hmm. Soalnya saya seperti ditarik, disuruh buru-buru bergegas keluar lagi dari situ. Masuk lagi ke lokasi. Masuk lagi ke lokasi, suruh naik tangga. Oh ya. Nah, kita kan langsung naik tangga nih. Udah naik tangga. Begitu udah di atas, kita langsung masuk ke kamar pertama. Kalau nggak salah itu kamar utama kali ya. Soalnya di kamar utama itu ada kamar mandinya yang ada tempat mandi. Nah, ada itunya. Mungkin di situ ya nggak lihat ya kali, nggak merasakan. Emang ada apa? Emang ada itu. Apa? Situ kan nunjukin tumpukan sabun tuh banyak di situ. Oh, iya, ya? Tumpukan sabun. Nah, di sebelah kanannya di pojokan dekat kloset. Apa itu? Ya seperti poci gitu. Nyender itu. Nyender. Heeh. Nyender. Dari situ udah langsung aja keluar. Tapi sosok itu lihat kita nggak bang? Ya ngelihat tapi nggak berani ganggu. Oh gitu. Ya mungkin karena yang digendong tersebut kali. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Terus dari situ kita langsung ya lihat-lihat di tempat tidurnya. Kita lihat-lihat di tempat tidurnya. Kita cek di tempat tidurnya. Di situ ada kaca juga, ada tulisan apa itulah. 15 nggak tahu lah, pokoknya lupa lagi. angka. Terus? Ada angka. Nah, dari situ kita keluar lagi masuk ke kamar kedua. Hmm. Di kamar kedua, di situ kan ada spring bed masih baru tuh, masih Yeah. dibungkus plastik. Iya. Nah, di situ sempat mainin apa itu? Teletubbies apa? Oh iya, Teletubbies ya. Di situ sempat mainin Teletubbies. Nah, di situ juga ada sosok cewek, cuman cewek udah tua. Seperti peranakan kali ya, peranakan bule kali ya. Blasteran. Sekisaran umurnya itu 65-an kali ya, 65-an. Nenek loh. Nenek berarti. Berambut ikal. Nah, ngeliatin kita kok. Liatin kita. Berambut ikal, Hmm. bergaun putih. Gitu. Ya sebenarnya mungkin dia juga tanya-tanya ngapain ini orang. Penasaran Cuman juga ya. Penasaran juga. Hmm. Cuman kita nggak terlalu lama di situ. Saya langsung keluar lagi. Kan lihat di kamar mandi. Kamar mandi, terus kita langsung turun. Iya. Langsung turun ke ruangan yang sebelah kanan tangga. Ada ruangan sebelah kanan tangga itu kan ada pintu tuh. Ada pintu, kita masuk ke situ. Ternyata di belakangnya itu buset deh, sama di situ juga banyak Yang sosok aneh itu. Yang itu. Mungkin ya masih Yang pohon itu bang ya. masih pohon itu. Sosoknya aneh-aneh, kayak berbentuk binatang ya. Pokoknya aneh deh. Banyak bang. Banyak. Puluhan. Lebih Bang. Mereka liatin kita bang. Ya liatin. Dari situ kita langsung bergegas kan. Langsung bergegas keluar lagi. Yang saya takutkan jujur aja, takut ada ular. Ular ya. Ular. Pasti di situ. Bukan karena sosoknya tapi ularnya malah. Ular juga pasti banyak gitu soalnya. Ularnya juga udah segede gitu. Gimana kalau ada ular? Ya. Kalau yang namanya ular biasanya ular kobra itu di situ. Di tempat-tempat kayak gitu ular kobra itu kan dominan, dimitoskan bahwa ular kobra itu ya suka ya menopang apa sih? Ya jin gitu. Oh gitu.
makanya udahlah dari situ nggak peduli, kita keluar lagi. Terus kita langsung naik ke enggak langsung naik, kita langsung lihat-lihat bagian dapurnya. Ternyata di bagian dapurnya itu ada bangunan ya macam kerajaan kali ya, kerajaan semut. Semut. Di situ kita sempat debat juga ya, Semut apa rayap ini? sempat debat juga. Yang saya kan sampai mungkin bisa dibilang itu sampai 1,5 meter kali ada ya. Ada itu, Pak. Soalnya itu pintu itu hampir tertutup. Iya sih. Hampir tertutup dengan 1,5 meter ada ya. 1,5 meter ada. Tapi di situ nggak ada sosok apa-apa. Ada di situ juga sama. Ada? Ada di situ juga. Ada Apa, di situ Bang? juga. Ya yang saya bilang tadi, kebanyakan ya makhluk astral gitu, seperti itu. Wujudnya apa? Wujudnya kayak babi. Babi. Wujudnya kayak babi. Memang bener-bener siluman dari situ. Kayak babi sih. Sosoknya seperti babi. Nah, bodoh amat bilang. Ya. Tapi nggak berani ganggu, soalnya ada yang digendong kan. Udah, kita langsung naik ke tangga kedua. Di tangga kedua, ternyata di tangga kedua itu ya cukup lumayan luas juga ya. Kita sempat lihat dulu ke area balkon. Cuman saya nggak berani, begitu masuk ke situ saya nggak berani lihat ke bawah. Soalnya apa? Temboknya itu udah kelihatan retak-retak. Takutnya kita masuk situ ambrol ke bawah. Oh buset, jangan sampai kejadian yang sudah terulang. Tapi bukan saya kok yang ngalamin gitu. Nah, terus tapi di atas ada, Mbak? Ada Banyak ada. Di situ juga ada. Dari situ kita langsung ke bagian balkon belakang. Itu justru depan itu. Balkon mengarah ke depan itu. Iya, yang belakang sono, Kita kan awalnya belakang terus maju. Oh iya. Kita Sorry. Saya terbalik. Berarti yang pertama itu belum diceritain kan? Yang ada tempat duduknya itu. Itu ada tempat duduk, iya. Ada yang ada tempat duduknya itu. Kita masuk situ, ternyata di situ juga masih nyambung sama pohon yang masih. Cuman itu bagian atas, ternyata di atasnya itu juga ada sosok cewek. Cuman nggak nampakkan wajah. Posisinya duduk di pojokan sini yang ada akar. Di situ ternyata mungkin bisa dibilang itu nyikun kun. Tapi bodo amat. Tapi ngeliatin kita nggak, Pak? Yang ngeliatin. Pastinya ngeliatin. Cuma nggak berani deket ya? Tapi nggak berani deket. Nah dari situ ya udah, kita langsung cabut balik turun. Kita langsung masuk ke area garasi mobil. Nah, di garasi mobil kita sempat lihat-lihat dulu. Ternyata emang bener itu mobil, sayang juga ya, kenapa diabaikan gitu. Mungkin sudah rusak juga, Bang? Nggak mungkin kalau sampai rusak. Mungkin itu mesin kayaknya masih bagus, masih bisa hidup. Kan bisa jadi Itu masih hidup. Berhubung ditinggalkannya juga secara gimana ya, 2004 ya? Udah 8 mungkin lebih, ya 20 tahunan ya. Mungkin perginya juga secara tidak gimana ya, ditinggalkannya secara tidak wajar gitulah, tiba-tiba gitu, bisa aja kan. Soalnya kelihatannya fisik mobilnya juga masih mulus. Cuman karena udah terlalu lama jadi kelihatan udah ini banget. Nah dari situ kita muter balik, mau keluar lagi nih. Nah di situ si anak kecil juga ikut turun. Masih di garasi? Nah di garasi dia turun. Yang digendong itu turun. Udah dia kembali lagi ke tempat semulanya. Pas kita mau keluar dari garasi, buset merinding dah. Kita mau keluar dari garasi, dengan sekilas mata itu ada sosok hitam tinggi besar di pojokan yang ada kaca, yang ada tangganya itu.
Berarti justru di garasinya ya bang ya? Bisa mungkin itu penjaganya kali, Penjaganya. Penguasa. Penguasanya. Sosoknya seperti genderuwo. Ya, bisa dibilang seperti itu. Justru mah di situ ya? Masalah di situ. Enggak di pohon itu ya? Oke bang. Di pojokan situ. Cuman dia cuma Mungkin, ngeliatin kita ya? Enggak deket, enggak sempat ngobrol sama kamu? Enggak, dia cuma ngeliatin. Mungkin kalau sama orang-orang iseng kali ya, yang orang-orang yang nantangin mobil tersebut juga bisa hidup, Jo. Serius bang? Bisa hidup secara ya aneh lah. Gitu. Mobil juga bisa hidup, bisa ngidupin mobil. Soalnya yang sosok tersebut itu bisa kontak fisik. Oh gitu ya? Bisa kontak fisik. Nah tapi saya nggak peduli lah. Yang penting kita niatnya ke situ, kita nggak takabur, kita hanya niat explore ya. Kita bergegas keluar dari situ. Masuk ke ruangan depan, masuk lagi ke ruangan kamar ya. Keluar dari kamar. Kita lihat-lihat posisi luar area depan itu. Nah, di situ juga sebenarnya ada. Di depan itu? Nah, di depan itu juga ada. Depan sebelah sini, sebelah kiri, kayak sebelah kanan, sebelah kanannya. Sebelah kanan. Apa itu bang? Ya ada apa ya? Yang kamu lihat apa? Yang seperti apa ya? Oh iya, ada kurang jelas sih. Kurang jelas, namanya kurang jelas. Yang jelas ya kayak binatang gitu, kayak binatang. Kebanyakan yang kayak binatang. Kok kayak siluman? Bener berarti ya? Iya. Ya kan? Kalau siluman kan lebih dominan ke binatang-binatang gitu, bang. Binatang. Ya kan? Walaupun sama-sama jin, ya kan? Cuman perwujudannya itu binatang itu. Kayak ular juga kan. Oh iya. Dominannya ke situ. Ini bang, mau nanya bang, untuk yang sosok yang nenek-nenek itu gimana bang? Jarak dari kita itu berapa meter bang? Ya bisa dibilang deket lah. Di situ kan kaca nih. Kaca aku dekat. Mainin Teletubbies. Nah si nenek-nenek itu di sini dekat lemari. Posisi berdiri. Posisi berdiri persis depan saya. Persis depan saya. Saya kan nggak ngikutin. Oh iya. Kamu ke situ, saya fokus di dekat lemari. Lemari ya. Itu neneknya liatin siapa bang? Liatin kita. Kita berdua diliatin semua. Diliatin. Berarti dia bisa gerak gitu ya? Kita langsung turun. Dari situ kan kita langsung turun. Iya sih. Aku masih penasaran juga sama si kecil gitu bang. Cantik bang. Cantik. Cuman sayangnya saya nggak sempat nanya namanya. Bersih. Ya bisa dibilang itu peranakan. Berarti kayak umumnya manusia gitu. Kayak umumnya manusia. Apalagi ya bang ya? Tapi alhamdulillah. Kalau Baik gitu. Yang bang Kun lihat bang, itu kalau seandainya kira-kira ada berapa sosok bang semuanya bang? Buset. Dihitung bang? Kalau dihitung mah nggak akan kehitung, pokoknya yang jelas mah puluhan ada. Puluhan ada? Nggak nyampe 100 tapi? Enggak. Puluhan. Kalau untuk yang anak-anak sendiri bang, ada berapa? Kalau anak-anak mah ya yang saya lihat itu ada 10 plus yang digendong, 9 yang lagi main. Ya mungkin teman-temannya kali ya. Oh 10 sama yang kamu gendong? Nah, 10 sama yang saya gendong. Semuanya seumuran? Ya seumuran. Sekitar 5 tahunan itu? Sekitar 5 tahunan. Banyak juga, ramai berarti ya? Ramai. Tapi yang anak-anak itu seperti manusia biasa bang? Seperti manusia biasa. Gak ada yang wujudnya aneh itu? Gak ada. Pakaiannya bang? Pakaiannya lengkap, biasa, selayaknya manusia. Modern gitu? Modern. Gitu ya bang? Modern. Kan kalau setan ibaratnya anak kecil meninggal tahun berapa, pakaiannya mungkin menyesuaikan dia meninggal, gitu kan? Ini berarti tetap modern ya? Modern. Pakaiannya modern. Kayak anak zaman sekarang ini ya? Ya kalau pakaian zaman sekarang kan beda lagi. Kalau pakaian zaman dulu kan beda lagi gitu. Oh gitu ya? Oh modernnya, tapi udah ada maju gitu ya?
jelas pakai baju yang saya gendong pakai baju tidur. Baju tidur. Baju tidur. Pakai baju tidur. Ya mungkin itu aja Jo. Itu aja ya. Yang saya rasakan dan yang saya lihat. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, ini pengakuan Bang Akun, dan aku baru tahu kalau Bang Akun ternyata lihat kayak gitu ya. Sempat pantesan kamu waktu explore tangannya belakang gini terus Bang. Saya nggak berani cerita. Oh gitu. Ya. Tangannya gini pegang belakang Saya terus. pengennya sih kamu bisa lihat sendiri. Ya nggak bisa Bang. Makanya saya nggak ngomong. Nggak bisa Bang. Dan- Aku nggak lihat di kamera pun nggak nangkap. Mudah-mudahan aja Jo bisa lihat sendiri. Lari aku Bang. Iya, yang saya takutkan kalau saya cerita gitu, nanti saya Ya sih. cerita, nanti yang punya channelnya kabur kan saya sendiri di sana. Iya juga sih bener Bang. Bang Akun nih kalau explore Bang Akun teman-teman nggak pernah cerita di lokasi ya. Baru selesai di lokasi dia cerita. Emang bagus sih daripada kita explore kamu langsung cerita Kan saya cabut larung. baca dulu dari awal, Iya baca dulu dari awal. Kalau saya cerita sekarang Bahaya. bahaya, resikonya berat. Gitu. Tapi kalau dari segi rumahnya Bang, menurut kamu gimana Bang? Wah, kalau segi rumahnya wah keren, Keren Keren. ya? Istimewa ya? istimewa. Desainnya ya Bagus ya? pembangunannya bagus. Bisa dibilang itu ya kalau zaman sekarang mungkin itu rumah miliaran. Miliaran. Berhubung ya ditinggalkan dengan pemiliknya dengan secara misterius, ya sayang lah. Itu kalau dipakai lagi Bang? Kalau dipakai lagi, Gimana Bang? pakai lagi juga bagus. Cuman ya resikonya itu penghuni itu udah pada nyaman. Gitu ya Bang ya? Kalau udah pada nyaman. Harus motong itu Bang? Oh, Itu pohon beringnya dipotong Bang? waduh, resikonya berat juga Jo. Rasanya berat ya? Berat. Mungkin harus ngundang dulu Paranormal? paranormal ya, yang jelas ya kiai kali ya. Oh, iya. Kiai yang paham dengan hal-hal gaib. Yang penting intinya kita waktu explore kemarin nggak ada yang diganggu, dan kita pun selesai dengan selamat ya Bang ya. Mungkin itu aja Bang. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya cerita dari Bang Akun ya. Waktu kemarin kita explore di salah satu rumah yang terbengkalai, ternyata Bang Akun melihat sesuatu yang luar biasa. Kalian boleh percaya boleh enggak, itu terserah kalian ya, karena ini pengakuan real dari Bang Akun dan aku sendiri baru denger ini. Tergantung ya penilaian penilaian. masing-masing. Kalau aku sih explore aja, ini baunya kayak gini, tahu dari sisi gaib aku nggak bisa melihat Bang. Iya kan? Soalnya kalau aku melihat dan aku ceritakan, penonton juga nggak percaya. Kecuali indigo yang lihat, orang punya kelebihan juga ikut lihat. Oh iya bener gitu. Tapi kan kebanyakan yang nonton kan seperti aku biasa aja. Kita aja Bang ya. Iya siap. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari aku sama Bang Akun. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa.